Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Alhamdulillah bisa berbagi lagi kegiatan aku di hari ini. Dan mudah-mudahan ini aku posting di hari yang sama ya. Jadi aku lagi ngusahain banget untuk bisa kembali rutinitas upload video sehari 2 kali. Nah teman-teman, ini selepas jet lag dari kegiatan-kegiatan aku kemarin pasca suami sakit, terus juga aku ikutan sakit ya, terus ini udah membenahi diri lagi dah. Ini aku belanja di Mang Sayur, cuman memang belanjanya tuh sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, karena aku juga lagi belum bisa fit untuk food prep terlalu banyak. Jadi aku belanjanya secukupnya aja, barangkali untuk 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Nah ini tuh yang aku beli beberapa sayuran aja, untuk bumbu nggak dibeli juga karena masih ada. Untuk protein hewani aku beli di sini tuh apa tuh namanya, ayam ya, tapi nggak ada dada ayam, jadinya tuh paha gitu ya, dan lain-lain juga lah. Untuk akhir-akhir ini tuh lagi pengen masaknya itu yang ada kuah, jadinya beli perlengkapan juga untuk kayak ngesop tapi buncis gitu. Aku tuh kira di rumah nggak ada buncis, tapi ternyata ada gitu di kulkas bagian bawah. Ya gitulah ya, kalau misalnya kebanyakan kegiatan kemarin-kemarin apalagi ngurus ini itu, jadi suka lupa ngecek stok. Nah tadi itu aku udah balik lagi ke Mang Sayur karena nuker gitu, kembaliannya ada 50 ribuan. Aku tuker receh aja karena nanti mau buat beli, bukan buat beli, buat bayar uang kebersihan. Ini barang yang aku belanjain kali ini, ada daun ketela rambat ya, terus ada apa nih namanya, sawi putih. Pengen banget bikin sawi putih yang digulung itu loh, yang isiannya tahu, nanti pengen aku campur juga sama ayam. Terus ada tempe, ada tahu putih, ada tahu kulit juga, ada kulit lumpia. Nah ini tuh si ayamnya tadi langsung aku masukin freezer, udah ya kayak gini aja, nanti diolahnya kalau misal mau dimasak. Jadi ini nggak aku cuci ya, aku plastikin aja langsung masuk freezer gitu, terus aku simpan dalam food container. Belanjaanku hari ini tuh nggak banyak karena habisnya cuma 34.000, karena nanggung juga di rumah tuh nih masih ada stokan telur juga, terus ada ikan tongkol, tapi ikan tongkolnya aku masak siang ini kok. Karena ikan tongkol tuh udah berapa stokan beberapa hari yang lalu, jadi aku masak aja tongkol suwir buat diri sendiri. Karena pasca sakit itu suami aku kayak kurang berselera juga makan ikan-ikanan, dan apalagi dia nggak doyan ikan paling ikan tongkol, cuma ikan tongkol, dan kalau habis sakit ya nggak bakal mau lah dia. Nah ini tuh si sawi putihnya lagi aku suwir-suwir. Bukan disuwir-suwir deng, tapi dicopotin gitu dari kelopaknya. Tadi tuh kalau nggak salah harganya berapa ya? 2.000. Terus daun ketelanya juga 2.000. Ini kulit lumpia tuh antara 2.000 atau berapa ya? Iya deh kalau nggak salah 2.000 atau 1.500 mungkin. Enggak deh, sekarang udah dari 2.000. Tahu kulit sekitar 2 sampai 2.500. Terus tempe tuh 2.500 atau 3.000. Nah si paha ayamnya ini 10.000 gitu. Terus tadi tuh ada nyempil jajan pancong 2.500. Nah ini si daun ketelanya aku potongin, atau daun ubi rambat. Ini tuh aku suka banget sama daun ini, apalagi tuh kayak direbus terus dicoel sambal terasi tapi dikasih asem gitu loh, kayak berambang asem, itu enak banget. Berhubung di kulkas masih ada stokan pare, jadi itu sekalian aku buat tempat buncisnya aku memang lebihin sedikit, yang banyakan gitu aku tumis pagi buat bekal suami kerja dan sarapan pagi aku. Awalnya aku kira belanja secukupnya di Mang Sayur, maksudnya kayak belanja mingguan, tapi yang secukupnya gitu ya. Belanja lauk sayur itu rada boros atau rada ribet gitu, tapi ternyata nyaman-nyaman aja. Bahkan menurut aku lebih efisien ya, karena barang yang dibeli itu sesuai dengan apa yang pengen kita masak saat itu. Jadi kayak nggak terlalu mubazir atau misal ketunda-tunda masaknya. Di kulkas aku masih ada kentang, wortel, sama buncis. Rencananya pengen masak sop. Hari ini ada bakso juga, nanti sopnya pengen aku campurin sama bakso, karena biar berkuah gitu ya untuk pemulihan. Tapi mungkin nanti agak ribet pas memasuki bulan Ramadan ya. Teman-teman juga nih pastinya harus nyiapin
stokan lauk mungkin buat sahur karena ya euforia ibu-ibu gitu ya yang hektik juga. Tapi untuk bulan Februari ini masih ya agak slow. Sebenarnya banyak juga yang komen katanya tuh awal tahun 2025 ini banyak sekali pengeluaran, bahkan banyak yang boncos juga. Aduh, sama bun, aku apalagi tuh kan suami sempat masuk rumah sakit ya. Jadinya ya lumayan lah, apalagi tuh waktu itu aku nggak cover BPJS juga. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, memang kehidupan tuh seperti itu, kadang-kadang ada bukan penghasilan, pengeluaran yang tidak terduga yang jumlahnya lumayan besar. Nah ini tuh aku lagi bilas tahu putihnya. Biasanya kalau tahu putih kayak gini tuh suka aku bikin kayak isian martabak atau perkedel tahu gitu, atau buat campuran sayur lodeh. Kalau tahu kuning sih biasanya aku bikin tahu aci. Udah lama aku nggak bikin tahu aci kayak karena tadinya pengen bikin tapi ketunda-tunda pas kemarin-kemarin full kegiatan ngurusin suami. Nah ini sih tahunya aku satuin aja kayak gini, dan belanjaan aku tuh seuprit banget. Ini kayaknya cuma buat 2 hari deh, karena ya di kulkas yang nggak aku keluarin tuh masih ada kayak bahan sop, kentang juga, ada jagung. Jadi ya lumayan lah ya, nanti kita belanja lagi kalau udah habis. Sebenarnya tuh kalau di rumah tangga aku, berhubung suami aku tuh agak lumayan picky dalam makan ya. Jadi tuh kayak stokan yang harus ada di rumah tuh kayak telur malah. Karena dia bukan pemakan ikan maksudnya gitu. Gak doyan ikan, jadinya yang paling aman telur, terus olahan ayam, entah itu nugget, sosis, atau ayam ungkep gitu. Tapi ayam ungkep pun gak terlalu dia. Oke, ini aku lagi tutup food containernya. Aku tuh lagi menyemangati diri sendiri supaya nggak rebahan mulu ya, karena tuh kemarin capek, terus sempat sakit juga tuh, hawanya kayak yang lemes, terus mager gitu. Nah sekarang tuh lagi pengen aku disiplinin kembali, apalagi rumah ya, kayak aduh kemarin juga masih banyak tamu, jadinya kayak ngebersihin, ngeberesin dikit-dikit, pakaian juga, karena pas suami aku sakit itu rada manja sih dia, kalau lagi sakit kayak harus ditungguin, harus dipijitin, harus disuapin gitu. Jadi aku kayak kurang maksimal buat ngurusin kerjaan rumah tangga lainnya, dan terutama tuh disibukkan sama masak karena permintaannya lumayan banyak, pengen makanan ini, pengen makanan itu, cemilan ini, cemilan itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya buat booster supaya cepat pulih. Jadi itu kayak udah sehat, terus udah kerja lagi tuh aku ya udah bersyukur lah. Jadi aku juga malah sekarang aku nih yang harus speedy recovery ya. Karena lumayan capek, terus agak meriang juga. Setelah agak lumayan enak nih badannya, jadi aku harus ini nih gercepin untuk menata kembali kegiatan aku dengan baik supaya tidak makin banyak pekerjaan yang aku miliki, karena kalau dibiarin tuh malah makin banyak ya kerjaan rumah tangga. Oke, ini aku aktivitas sore hari teman-teman. Aku ada beberapa setrikaan, jadi mau aku sekalian beresin karena biar lega ya, nanti masuk lemari semuanya. Dan sebenarnya teman-teman, aku tuh agak nyesel ya beli setrika yang ini karena agak kurang rapih gitu buat nyetrika. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya aku pengen beli yang Philips lagi, karena enak buat nyetrika gitu ya, kayak setrika yang lama, awet juga. Karena kan dulu pas aku beli ini budgetnya minim ya, jadinya terbatas gitu ya, sesuai dengan budget. Oh ya, ini tuh masih awal bulan banget. Kemarin ada yang komen juga awal bulan udah berasa akhir bulan. Ada yang belum gajian juga, ada yang ya karena penghasilannya banyak, ada yang terkendala cuaca gitu. Katanya masih turun hujan ya. Kalau di daerah aku udah jarang nih hujannya, udah masuk yang berangin, terus udah lumayan kayak mungkin masuk peralihan musim panas kali ya. Kayak agak sumuk gitu. Nah, mungkin ada sedikit tips dari aku untuk teman-teman untuk supaya budget anggarannya itu tidak terlalu over budget, tidak terlalu bengkak gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita cek di awal bulan, terutama tuh kayak hal-hal yang bisa membuat kita tuh secara psikologis lebih lega ya. Contohnya kayak kita tuh harus ngecek nih isi tas kita apa aja, apakah di dalam isi tas kita itu memang benar-benar barang yang kita butuhkan saat kita bepergian. Karena tuh kadang-kadang khususnya wanita gitu suka naruh barang yang berlebih ya di dalam tas. Alhasil tuh kayak
tasnya menjadi berat. Terus juga sebenarnya tuh barang-barang yang ada di dalam tas kita tidak semuanya kita pakai. Nah, mulai sekarang tuh kita bisa cek ya secara berkala. Kita mulai dari setiap bulannya aja gitu, baik di akhir bulan atau awal bulan. Kadang-kadang kalau aku sendiri tuh suka kayak naruh struk belanjaan gitu, bukan sengaja sih ya, kayak misal nih belanja terus ada kembalian gitu ya, jadi tuh struk belanjaannya ketaruh di dalam tas beserta kembaliannya. Makanya tuh kadang suka numpuk gitu di dalam tas, padahal kan sebenarnya nggak ada fungsinya ya. Belum lagi yang dari dulu-dulu gitu, bulan lalu gitu, jadinya jadi kayak nyampah gitu di dalam tas. Terus kadang tuh suka bawa barang bawaan yang sebenarnya nggak sering kita pakai tapi kita bawa, apalagi ibu-ibu nih suka hektik, tisu kering, tisu basah dimasukin ke dalam tas semua. Belum lagi yang suka bawa payung gitu ya pas musim hujan, terus alat-alat lainnya keperluan anak juga. Nah, ini bisa untuk referensi juga kalau misal bepergian, lebih memudahkan kalau keperluan anak mungkin bisa dipisah ya dari tas ibunya atau kita sebagai wanita, supaya tuh nggak kecampur juga. Karena barang tuh kalau kecampur tuh suka agak males gitu ya ngelihatnya, jadi tambah berantakan juga. Jadi bisa di-clutter, di-filter gitu isi tasnya, kira-kira misalnya nih bepergiannya itu yang benar-benar esensial kita pakai terus tuh apa. Kalau aku sendiri sebenarnya tuh cuma tas isinya, terus ada dompet kecil cuma buat isian uang secukupnya, dan juga debit card ya atau ATM, karena biasanya tuh juga suka belanja pakai debit card. Kalau nggak debit card ya pakai mobile banking gitu, jadi lebih simple, nggak harus yang bebawaan terlalu banyak, apalagi uang cash kan beresiko juga. Terus barang-barang yang nggak aku perluin nggak bakal aku bawa, paling memang ada tisu kering ya, tapi yang kemasan itu loh, travel pack yang kecil atau yang kemasan 1000-2000an aja, jaga-jaga gitu ya, barangkali dibutuhkan. Terus mungkin kalau wanita tuh kayak suka touch up gitu, kayak entah cermin, bedak, alat make up. Nah, bawahnya tuh yang kemasan kecil atau yang kira-kira memang dipakai gitu. Jangan semua tuh satu tas pouch make up di bawah semuanya. Aku rasa itu malah bikin berat isi tas kita ya. Terus hal yang selanjutnya yang kita harus cek secara berkala setiap awal bulan maupun akhir bulan sebelum kita gajian gitu ya, adalah barang-barang apa saja yang kita butuhin dalam bulan tersebut atau bulan yang akan datang. Jadi tuh kadang-kadang kan setiap bulan tuh beda-beda, meskipun belanja bulanan ibu-ibu tuh biasanya itemnya sama, tapi tuh kadang ada beberapa barang yang memang masih banyak stokannya di rumah. Jadi mungkin nanti belanjanya tuh bisa sesuai dengan yang dibutuhin gitu, kira-kira stokan yang masih ada tuh nggak usah dibeli. Terus juga takarannya, kira-kira tuh dalam bulan depannya tuh mau beli seberapa. Mungkin di dalam rumah masih ada stokan minyak atau beras berapa liter atau berapa kilo gitu ya. Jadinya tuh nanti kita tinggal nambahin barang yang akan kita beli, berapa takarannya atau berapa beratnya. Jadi nggak mubazir gitu, dan budgetnya tuh masih bisa terukur. Kemudian hal yang selanjutnya yang harus dicek secara berkala setiap sebulan sekali atau dalam bulanan gitu ya, kalau menurut aku tuh beberapa spot area rumah gitu ya, misalnya tuh kayak saluran pembuangan air, terus juga kompor, terus juga kayak barang-barang elektronik dan juga barang perabotan rumah tangga tuh harus dicek secara berkala, kalau bisa sambil dibersihin. Terutama apa teman-teman, isi kulkas ya, biasanya tuh kayak kita tuh suka simpan makanan dalam kulkas yang dalam jangka waktu tertentu nggak ketahuan gitu, terutama tuh makanan atau cemilan tuh biasanya. Jadi tuh seyogyanya sebulan sekali ayo kita mari cek isi kulkas kita, apakah ada beberapa makanan atau bahan makanan yang kira-kira udah nggak layak konsumsi, ya udah kita declutter, kita buang ya, kita filter gitu. Terus juga perabotan rumah tangga, elektronik rumah tangga dicek secara berkala apakah ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Terus yang selanjutnya harus dicek adalah keuangan kita, ini yang paling penting ya, dalam setiap bulannya, budgetingnya gitu, kita cek secara berkala apakah pemasukan dan pengeluaran kita pada bulan yang kita jalani ini sudah balance dan bisa untuk jadi patokan atau referensi di bulan berikutnya, atau malah bulan ini tuh boncos atau kebanyakan pengeluaran. Pokoknya kita cek ya, karena setiap rumah tangga itu kan memiliki budgeting yang berbeda-beda. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri kalaupun boncos, tapi untuk bisa jadi referensi bulan depannya supaya lebih berhati-hati. Jadi nanti keuangannya bisa lebih membaik gitu.
Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih ya atas respon dan interaksinya teman-teman selama ini. Selamat berawal pekan, mudah-mudahan juga awal bulan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua, terutama yang memiliki wishlist keuangan yang terus membaik, keuangan rumah tangga, budgeting rumah tangga. Ayo kita semangat bareng-bareng yang pada over budget juga. See you next video. Assalamualaikum. Bye.